Perkenalkan, nama kakak Aira Rizky Ananda. Kakak adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Toha Saifuddin Jambi, angkatan tahun 2020 dengan NIM 204-2017-34. Nah, jadi di sini kakak akan memberikan sedikit ilmu tentang pramuka, judul tali temali. Jadi perlu adik-adik ketahui bahwa dalam tali temali itu ada yang namanya simpul. Nah, jadi jika adik-adik ikut pramuka pasti tahu apa itu simpul. Nah, jadi kakak di sini juga akan menjelaskan apa sih itu simpul. Jadi simpul merupakan salah satu hasil bentukan dari dua tali atau lebih. Nah, tali itu sendiri adalah benda yang biasa digunakan dalam membuat simpul maupun jeratan. Gimana adik-adik? Sudah paham kan apa itu simpul? Nah, setelah kita mengetahui apa itu simpul, lalu ternyata simpul itu ada banyak loh. Nah, kakak akan menyebutkannya. Yang pertama yaitu simpul hidup, yang kedua yaitu ada simpul mati, yang ketiga itu simpul jangkar, yang keempat itu simpul pangkal, yang kelima ada simpul tarik, yang keenam itu ada simpul ujung tali, yang ketujuh ada simpul anyam, yang kedelapan ada simpul rantai, dan sebagainya. Nah, jadi jika adik-adik masih bingung dengan yang macam-macam simpul yang sudah kakak sebutkan tadi, nah kakak di sini juga ada gambarnya loh. Nah, gambarnya ada di sini. Jadi setelah adik-adik mengetahui macam-macam simpul, perlu adik-adik ketahui juga ternyata simpul itu bisa dibuat menjadi tandu loh. Nah, salah satu keterampilan kepramukaan yang wajib adik-adik kuasai sebagai anggota pramuka adalah keterampilan membuat tandu darurat atau biasa disebut dengan drakbar usungan. Nah, keterampilan ini sangat diperlukan ketika anggota pramuka melakukan evakuasi korban saat terjadi kecelakaan ataupun sebagainya. Jadi, pasti adik-adik bertanya, apa sih tandu itu, Kak? Nah, jadi tandu adalah sebuah alat yang dibentuk untuk menggerakkan korban dari tempat kejadian yang lebih aman. Nah, jadi lalu tujuan tandu itu adalah memudahkan kita dalam mengevakuasi korban dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman atau rujukan. Nah, rujukannya itu seperti rujukan rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui tujuan dari tandu, kakak juga akan menjelaskan macam-macam tandu. Nah, tandu itu ada macam-macamnya. Yang pertama ada tandu spinal. Tandu spinal itu digunakan untuk mengevakuasi korban patah tulang belakang. Nah, yang kedua itu ada tandu sorong. Nah, yang sering kita jumpai di rumah sakit, puskesmas, maupun di dalam ambulans. Lalu yang ketiga itu ada tandu lipat. Nah, tandu lipat itu biasanya digunakan untuk mengevakuasi korban pada saat permainan bola. Nah, yang keempat itu ada tandu darurat. Nah, tandu ini yang biasanya digunakan sebagai anggota pramuka ketika sedang berada di hutan, ada yang terluka, maka digunakan tandu darurat ini. Nah, jadi jika adik-adik masih bingung dengan macam tandu yang telah kakak sebutkan tadi, nah kakak punya gambarnya loh, di gambarnya di sini. Jadi setelah adik-adik sudah mengetahui gambar yang kakak berikan tadi, kakak di sini juga akan langsung mempraktekkan cara membuat tandu darurat atau tandu yang biasa kita gunakan sebagai anak anggota pramuka. Nah, sebelum kita membuat tandu, perlu adik-adik ketahui ternyata untuk membuat tandu itu ada membutuhkan dua simpul. Yang pertama ada simpul pangkal, di mana simpul pangkal itu digunakan pada awal pembuatan tandu darurat. Nah, yang kedua yaitu ada simpul jangkar, di mana simpul itu digunakan dalam proses pengenaman jaring tandu. Nah, sekarang adik-adik kakak akan langsung mempraktekkan bagaimana cara membuat tandu darurat atau drakbar usungan. Langkah pertama, kita harus siapkan 2 stok. Nah, jika kita tidak memiliki stok, kita bisa menggunakan bambu. Yang kedua, jangan lupa kita siapkan tali 2 buah sepanjang 10 meter. Lalu yang ketiga, kemudian susun 2 stok dengan sejajar. Lalu ambil tali, terus kaitkan tali tersebut membentuk sebuah simpul pangkal di ujung-ujung stok. Jadi untuk ujung-ujung stok itu kita menggunakan simpul pangkal. Selanjutnya setelah membuat simpul pangkal di ujung kedua stok, nah barulah kita silang tali tersebut dan kita buat simpul jangkar untuk membentuk sebuah tandu. Buat seperti itu sampai ketemu ujung stok lagi. Jadi setelah kita membuat simpul pangkal, lalu kita melanjutkannya dengan simpul jangkar sampai kita ketemu dengan ujung stok tadi. Kemudian setelah selesai, jangan lupa kita buat bantal untuk
kepala dari sisa tali stek tersebut. Gunanya bantal itu ketika kita mengevakuasi korban, jadi letak kepalanya yang di bantal yang kita buat itu tadi. Terakhir, setelah membuat tali bantal, nah barulah kita tutup dengan membuat simpul pangkal di ujung-ujung stok tersebut. Jadi simpul pangkal itu dibuat di awal stok dan di ujung stok. Baiklah adik-adik semua, setelah kakak tadi sudah mempraktekkan bagaimana cara membuat tandu darurat atau jarak berusungan, ternyata tandu yang kita buat itu memiliki kegunaan atau manfaatnya loh. Nah, pasti adik muncul pertanyaan, apa sih kak kegunaannya? Nah, kegunaannya yaitu untuk memudahkan kita dalam mengevakuasi korban kecelakaan pada saat dalam kegiatan pramuka. Contohnya itu seperti hiking. Nah, jadi dengan adanya tandu itu memudahkan kita untuk mengevakuasi korban tersebut. Gimana adik-adik semua? Sudah paham kan mengenai materi yang kakak berikan pada kali ini? Semoga materi kakak yang berikan pada kali ini banyak memberikan manfaat